Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu pada pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Agus Bidana Putra dari SMP Negeri 6 Banjar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun bagi kalian yang sedang sakit, semoga lekas Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Berikut ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu pada tiga memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian 4.4 menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, siswa dapat menghubungkan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar dengan sifat tawakal serta hubungannya terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Dan yang kelima, siswa dapat menghubungkan antara ikhtiar dan tawakal terhadap takdir mu'alaq yang berdampak pada kesuksesan ketentraman hidup seseorang. Adapun buku sumber yang digunakan yaitu kalian bisa menggunakan buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 SMP atau MTS Kemendikbud RI tahun 2018 pada halaman 157. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat mempermudah kita dalam menyerap materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang coba amati dan cermati gambar berikut ini. Nah, pada gambar 8.1 ini terlihat orang-orang yang sedang mengangkat keranda atau sedang mengantarkan jenazah yang berhubungan dengan kematian seseorang. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu tidak bisa mengetahui kapan dirinya akan meninggal. Yang kedua, coba perhatikan itu pada gambar yang kedua adalah 8.2, terlihat anak-anak yang sedang belajar. Mereka berusaha berikhtiar dengan belajar agar menjadi pintar dan cerdas. Selanjutnya pada gambar 8.3 terlihat adanya susunan planet, di mana planet-planet tersebut itu mengitari matahari. Namun planet tersebut sama sekali tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itu adalah karena Allah sudah berkehendak. Nah, dari gambar-gambar tersebut berkaitan erat dengan materi qada dan qadar atau takdir. Apa sih qada qadar itu? Nah, qada secara bahasa yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak, yaitu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Ya, apa sih zaman azali? Zaman azali itu adalah zaman ketika segala sesuatu itu belum tercipta. Sedangkan qadar secara bahasa itu adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Yaitu perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Qada dan qadar ini terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan, di mana qada merupakan ketentuan, sedangkan qadar sendiri merupakan perwujudan dari ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qada dan qadar ini biasa kita kenal dengan sebutan takdir. Beriman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Seperti kita ketahui bahwa rukun iman itu jumlahnya ada 6, dan yang keenam ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, dalam ungkapan sehari-hari kita lebih mengenal dengan sebutan iman kepada takdir.
Nah, iman kepada takdir ini berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam ini, ya, seperti sehat, sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, itu merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 8, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Nah, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah, dan tak ada satupun makhluknya yang dapat mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin, maupun manusia, semuanya tak ada yang mengetahui. Takdir baru bisa kita ketahui oleh manusia adalah jika takdir tersebut sudah menjadi kenyataan. Salah satu contohnya, ada seorang anak bernama Anik. Dia bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Kemudian setelah lulus SMA, dia kuliah di jurusan ekonomi. Supaya mendapat gelar sarjana ekonomi, nah hal tersebut itu dia lakukan adalah untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Namun, setelah lulus kuliah, ternyata dia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Nah, dari contoh tersebut merupakan contoh perwujudan dari takdir, mana kita tidak bisa mengelak dari takdir yang sudah diberikan Allah. Untuk apa sih kita berikhtiar, sedangkan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah, namun tak satu pun yang bisa mengetahui sebelum hal itu terjadi. Nah, hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga, serta mengiringinya dengan berdoa. Nah, qadar dan qadar itu juga atau biasa dikenal dengan takdir terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama itu adalah takdir mu'alak, ya. Takdir mu'alak itulah sesuatu yang digantungkan, atau takdir atau ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi, pada takdir ini ada peran manusia untuk berusaha mengubahnya. Seperti dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, contohnya seperti kepandaian, kemudian kesehatan, kemakmuran. Nah, seseorang yang ingin pandai, mereka bisa berusaha dengan rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Sedangkan seseorang yang ingin sehat, bisa berusaha dengan rajin berolahraga, menjaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Kalau bagi orang-orang yang ingin makmur, bisa meraihnya dengan cara giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, ya, serta rajin menabung dan hemat. Nah, selanjutnya takdir yang kedua ada takdir mubram, atau sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan sudah pasti. Nah, takdir ini merupakan ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu apabila ajalnya tiba. Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Nah, dari contoh takdir mubram ini, misalnya ajal, ya. Kapan sih ajal itu akan menjemput dan di mana tempatnya? Semua sudah ditentukan oleh Allah. Jika sudah tiba ajalnya, manusia tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa
diundur maupun dimajukan. Contoh lain seperti takdir mubram ini adalah seperti jenis kelamin, kemudian panjang pendeknya usia, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang qada dan qadar, apa sih manfaat kita beriman kepada qada dan qadar ini? Nah, yang pertama itu adalah dapat menenangkan jiwa. Jadi, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, jiwa kita itu akan tenang. Hal tersebut dikarenakan kita ikhlas atas semua ketentuan yang Allah berikan. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa karena yakin bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Adapun manfaat yang kedua adalah sabar dan syukur. Kita di dalam hati akan merasa cukup atas semua yang Allah berikan. Kemudian rasa syukur itu kita wujudkan secara lisan dan perbuatan. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita itu tidak menjadikan kita untuk berputus asa. Namun dengan kita gagal, nah di situ kita akan menumbuhkan semangat untuk berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Kita harus yakin bahwa di setiap kegagalan ada pelajaran berharga yang dapat diambil. Kekurangan dan kelemahan itu dijadikan sebagai ukuran untuk giat belajar dan berlatih dengan tekun. Dalam hati, kita yakin bahwa sesuatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Dan yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Apabila kita memperoleh keberhasilan itu merupakan karunia Allah. Kita tetap rendah hati kepada siapapun. Anak-anakku yang soleh dan solihah, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dan rajin belajar untuk meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.